Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang menarik dan kiranya dapat mencerdaskan dan juga menguatkan keimanan kita untuk selalu setia mengikut Tuhan Yesus. Dia benar-benar tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau lihat bagaimana keluarganya dan apa profesinya, hal yang luar biasa teman-teman yang dia rasakan. Tetapi yang namanya ketika orang sudah dibuka Tuhan hatinya, maka tidak ada satupun manusia yang dapat menghalanginya. Mari kita lihat teman-teman, putuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan apa yang dia alami. Semoga kita dikuatkan dan kiranya mencerdaskan kita. Ini dia videonya. Tetapi yang gue menyaksikan di sini saat ini tentang kesaksian hidup gue, bagaimana gue terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan hanya itu, tapi gue juga mau menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar firman buat Tuhan, kabar firman Tuhan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, di situ gue jadi nggak cuma sekedar terima Yesus, tapi gue juga mau menjadi berkat, karena terlebih dahulu Tuhan sudah berbuat sesuatu di dalam hidup gue. Bukan hanya salibnya, kalau salib itu bagi semua orang, tapi bagi kita yang mau melakukan sesuatu buat Tuhan itu sesuatu yang dimana kita punya hati dan punya panggilan. Setiap kita punya panggilan sebenarnya, tapi bagaimana kita caranya untuk mau berkorban buat dia gitu loh. Sebenarnya apa yang kita korbanin buat dia juga nggak sebanding dengan apa yang dia korbankan buat kita gitu. Nah, di sini gue mau menyaksikan gitu ya. Waktu gue umur 27 atau 28 tahun itu, nah, gue masih dalam posisi agama gue budah waktu itu dan menyembah berhala ya. Gue masuk namanya Klonteng, ke Cipanas, mandi air apalah gitu ya, gue lupa namanya, di Cipanas Puncak, namanya Pacet ya. Mungkin orang yang pernah pergi ke sana tahu lah gimana ritual-ritual di sana. Dan gue makan mana namanya jimat, atau segala macam, dan itu semua akhirnya gue ngalamin namanya sebuah pelepasan. Nah, setelah gue terima Yesus ya. Jadi sebelumnya waktu gue sebelum gue kenal Yesus itu, pertama gue ketemu namanya istri gue, dulu belum istri gue tapi sebagai teman gitu loh. Jadi gue kenalnya di mana? Dari via MIRC. Kalau sekarang kan mungkin ada Facebook atau chattingan WhatsApp. Kalau zaman itu namanya MIRC, yaitu chattingan internet gitu. Gue lupa nama kepanjangannya apa. Nah, setelah gue MIRC sama dia ngobrol-ngobrol, nah dalam posisi gue waktu itu gue punya usaha toko. Waktu itu gue mulai goncang dan mulai goyang gitu loh. Suatu hari gue ketika gue mikir gue harus ngapain gitu loh, karena usaha ini waktu itu sudah mulai nggak oke lah gitu loh, dan mulai mengalami sebuah penurunan gitu loh. Nah, setelah gue mengalami sebuah penurunan, dan akhirnya gue berusaha untuk namanya coba lagi nih cari lompatan yang baru untuk namanya hidup lebih lagi gitu, karena gue mau menyenangkan orang tua gue waktu itu gitu. Karena kita orang Buddha itu pasti condongnya menyenangkan orang tua, ya nggak orang Buddha aja sih, semua kita pengen namanya menyenangkan orang tua. Tapi salahnya kita itu kita kayak mentuhankan orang tua. Itu aja sih kalau yang gue ngerti ya gitu ya. Dan setelah gue ngalamin goncangan, akhirnya gue ketemu lah temen gue ini, yaitu istri gue sekarang gitu. Dan gue ngobrol-ngobrol, dia nawarkan gue tuh sebuah pekerjaan di daerah itu, kalau nggak salah perkapalan gitu loh. Dan gue tertarik dengan gajinya waktu itu sekitar kalau itu uang Indonesia sekitar 40 sampai 60 juta gitu. Jadi gue tertarik dengan karena gue hidup dalam hidup gue yang lama itu, gue taunya uang. Gue nggak peduli yang lainnya, gue nggak peduli dengan ini dan itu. Dan gue hidup benar. Maksudnya benar di sini, gue nggak ngerokok, gue nggak narkoba, gue nggak ke diskotik, dan gue nggak ngapa-ngapain. Hidup gue tuh nggak suka namanya ngungkit-ungkit atau ngerusak hidup orang ataupun membicarakan orang lain. Itu gue jauh daripada hidup hal seperti itu. Dan gue merasa apa yang gue lakukan ini gue benar-benar aja gitu, karena gue merasa gue bahkan gue lebih baik daripada hampir semua teman-teman gue, karena teman-teman gue pada ngerokok, pada diskotik dan sebagainya gitu loh. Tapi ingat, Tuhan nggak lihat hal itu. Kebaikan bukan berarti kita bisa selamat, nggak bisa kita terima Yesus itulah menjadi sebuah keselamatan kita, tapi ada persyaratan-persyaratan yang lainnya. Oke, gue balik lagi. Dan setelah gue akhirnya gue ngobrol di chatting itu, akhirnya gue sama temen gue ini, istri gue sekarang, bikin kesepakatan bertemu di mana. Akhirnya gue ketemu di Citraland waktu itu, Citraland di Esparman kan. Nah, waktu gue ke Citraland itu bertemu lah gue di restoran. Waktu gue di restoran, tapi waktu gue mau pergi berangkat ke Citraland itu, waktu itu gue naik motor. Ya namanya kita jadi temen gue ini berusaha untuk nginjelin gue gitu loh, dan ya pokoknya memberitakan firman lah pokoknya intinya. Kalau gue datang sebagai mencari duit gitu loh. Tapi waktu gue berjalan ke Citraland itu, entah bagaimana gue juga nggak ngerti, lu mau percaya atau tidak, angin itu sangat kenceng gitu, hampir membuat gue jatuh. Dan tiba-tiba hujan, tapi tidak rata. Hujan dimana setiap jalan yang gue jalanin hujan. Tapi gue orangnya punya tekad, kalau gue mau menuju sesuatu, gue mau kesini gitu, mau hujan mau apapun pasti gue sampai gitu, sampai ke sana gitu. Dan iya, sampai di sana gue dalam keadaan basah ya kan. Jadi gue sempet di parkiran keringin dulu, sempet
berteduh dulu sebentar, ngeringin dulu sampai jangan netes-netes masuk ke mall kan gak enak. Akhirnya setelah sekian menit gue di parkiran, akhirnya gue masuk ke dalam. Waktu gue masuk ke dalam, gue ngobrol, ketemulah, kira gue ya udah ngobrol. Akhirnya gue disodorin sebuah Alkitab di meja itu. Waktu dia sodorin gue Alkitab itu gue lempar. Maksudnya gue lempar itu dalam arti lempar begini aja gitu. Duh, gue gak perlu beginian deh, gue gak perlu namanya Tuhan-Tuhanan lah gitu, apalagi orang Kristen gitu. Gue anti banget sama orang Kristen gitu ya. Karena masa kecil lah ya, itu ceritanya panjang. Dan akhirnya setelah pertemuan itu, ya itulah ya bagaimana Tuhan beracara di dalam hidup gue. Dan setelah itu gue pulang, dan nyokap gue buka usaha sebuah restoran di pinggir jalan. Restoran itu buka, jadi sewa ruko itu gue bayar 75%, sisanya belum gue bayar. Tapi mama gue waktu itu janji untuk membayar setelah usaha ini jalan, itu sebuah restoran itu berjalan gitu. Jadi gue tinggal di situ, dan gue tuh tipe orang yang mandiri. Gue nggak suka namanya ngetek, nginep hidup sama orang tua, itu bukan tipe gue. Gue tipe orang yang mau hidup mandiri, berjuang, mau berdarah ya ayo gitu. Dan gue tipe orang yang seperti itu. Dan akhirnya gue berjalan sampai akhirnya usaha ini juga tidak berjalan gitu. Restoran ini tidak berjalan. Gue mau yang kerja di kekapalan juga nggak ada informasi lanjut, dan usaha gue juga udah mulai goncang habis gitu loh. Dan akhirnya gue stres, dan satu-satunya cara gue pikir, gue teringat dengan Injil itu gitu loh, maksudnya yang ditawarkan tentang firman Tuhan itu. Akhirnya gue dalam keputusasaan yang luar biasa, dalam tekanan gitu loh, karena gue harus membiayai ya gue harus ngasih orang tua lah gitu-gitulah, pokoknya ponakan gue masih sekolah bla 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 bla. Gue belum menikah itu dalam posisi, tapi gue sayang banget sama orang tua gue, dan gue harus coba untuk namanya menyenangkan dia lewat uang, bukan lewat yang lain, uang gitu. Karena kita orang duniawi berpikir uang segala-galanya lah pokoknya gitu. Sampai akhirnya gue udah stres bukan main gitu. Gue merasa buntu apa yang gue jalanin itu, dan gue merasa semua ini kok begini gitu loh. Padahal hidup gue nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kita di Buddha itu percaya sebuah karma. Gue bilang gue ngapain hidup gue di masa lalu gitu loh. Karena kita tahu namanya karma itu maksudnya di masa lalu hidup reinkarnasi itu nggak ada sebenarnya, itu bohong. Nah akhirnya gue keluar dari restoran itu, bukan keluar maksudnya pindah, bukan, tapi gue ke pintu depan garasi itu. Akhirnya gue menghujat namanya Tuhan Yesus. Gue menghadap ke langit, ya seperti inilah gue menghadap ke langit begini. Gue bilang, Tuhan Yesus, kalau memang lo ada, gue pikir, kenapa lo nggak menunjukin ke gue gitu lo tolonglah hidup gue. Gue ngomong jorok, dan gue menghujat-hujat mengutuk-ngutukinya Tuhan Yesus itu sendiri gitu loh, karena ketidaktahuan gue dan kebodohan gue lah waktu itu. Dan akhirnya, tapi gue bersyukur setelah bukan gue bersyukur maksudnya lo orang boleh ngutuk-ngutukin, bukan, maksudnya gue bersyukur gue melakukan itu, dan gue dijawab doa gue gitu loh dalam posisi tekanan itu gitu ya. Tapi di sini gue nggak mengajarkan kalian harus mengutuki Tuhan baru dapat jawaban, nggak begitu gitu. Itu karena gue tidak tahu dan dalam kebodohan gue gitu ya. Oke, saat ini waktu gue udah menghujat itu 3 hari setelah gue menghujat itu, kalau nggak salah gue menghujat hari Selasa, Kamis atau Jumatnya gue mengalami pendarahan hebat. Jadi gue mengalami wasir waktu itu, tiba-tiba stadium langsung ke 4. Gue tau dari mana stadium 4 itu, bukan 1, 2, 3. Gue panggil dokter gitu. Suatu ketika gue panggil dokter itu bilang setelah dia melihat penyakit gue, dia bilang sampai dia lihat ini, maaf ya, di dubur gue itu dia sampai lihat gitu loh, wah ini udah parah katanya, ini mesti dioperasi, nggak ada obatnya gitu ya, gitu loh. Dan akhirnya gue orang yang paling takut namanya masuk ke rumah sakit. Gue paling anti, geli gue masuk rumah sakit. Ngilu badan gue kalau ngeliat orang patah itu, rasanya badan gue yang patah gitu loh. Jadi gue geli banget gitu. Tapi itu cara Tuhan untuk menegur gue gitu. Sampai akhirnya gue berpikir gitu loh. Nah teman gue yang di Citraland ini nih, gue teringat dia rumahnya di Bogor kan gitu. Dan gue teringat dia gitu loh. Aduh gimana nih? Gue dalam posisi gue sakit itu, gue nggak bisa bangun, gue nggak bisa duduk, dan gue pendarahan terus gue pakai softtek. Dan untuk perempuan yang pakai softtek, gue ngerti rasanya pakai softtek itu bagaimana, karena gue ngerasain. Jadi waktu gue udah hebat itu, tidur itu nggak bisa begini loh, nggak bisa begini, mesti ya paling ke tengkurap gue juga nggak bisa gitu loh, karena gue nggak biasa tidur tengkurap gitu loh, miring begini ya, ini paling enak posisinya. Tapi dalam posisi gue kurus abis, dan gue mengalami sakit bukan main gitu, apalagi kalau sampai buang air besar, waduh itu penderitanya rasanya, haleluya, kayak disalibkan gitu rasanya. Nah dan akhirnya setelah gue mutus, jadi cici gue datang ke kamar gue, dia bilang gitu, lu mau gimana nih, operasi apa gimana nih? Kalau lu mau operasi gue urusin rumah sakit semua segala macam. Dan gue bilang sama dia, ya lu cobalah cari tahu lah informasi mengenai rumah sakit, mesti gimana nya, gue bilang begitu. Dia akhirnya telepon lah ke rumah sakit apa lo, gue lupa, kalau nggak salah Atma Jaya atau Usada lah, gue lupa. Dan akhirnya dia telepon, biayanya sekitar 10 juta operasi dan ambulan gini lah. Dan akhirnya dia kasih gue laporan, dan dia bilang ke gue, gimana nih, gue udah telepon ke rumah sakit, kalau lu oke, udah tinggal malam ini berangkat nih, ambulan langsung datang kayak gitu kan. Terus gue entah bagaimana, gue kayak dikasih 2 pilihan, operasi atau didoakan. Didoakan ini gue belum, seumur umur gue nggak pernah namanya didoakan secara kekristenan, nggak pernah. Dan akhirnya gue tiba-tiba begitu ya, mungkin itu Roh Kudus untuk mengingatkan hidup gue gitu. Dan sampai akhirnya gue memutuskan nggak ada salahnya lah didoain, gratis, gue pikir gitu kan, gratis. Kalau dia mau juga sembuhin gue ya. Di situ lah gue mulai bernazar, kalau lu Tuhan, gue bilang, nyembuhin gue ikut lu, gue sembah lu, dan gue mungkin melayani lu, gue pikir begitu. Dan akhirnya gue telepon lah temen gue yang di Bogor, yang ketemu di Citraland, yang teman chatting gue itu, dia datang,
Gue bilang malam ini juga lu datang ke tempat gue. Dia datang sekitar jam 12 malam dari Bogor. Dia datang waktu dia buka pintu kamar gue, lu doain gue bilang begitu. Dan jujur waktu dia datang itu, setelah dia jadi istri gue, ngobrol, dia aja sendiri sebenarnya bingung mau doainnya apa katanya waktu itu. Dan akhirnya waktu dia nemenin saya gitu loh, nemenin saya masa penderitaan saya gitu loh, sampai harinya dia masuk ke hari Minggu, dia baca firman, dia berdoa buat gue, bla 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 bla. Dan itu gue nggak ngalamin sesuatu lah, mujizat atau apa, nggak ngalamin dalam 2 hari itu gitu loh. Tapi gue mengalami sedikit ketenangan aja. Ketenangan itu membuat gue kayak yang tadinya udah ngawang-ngawang lah pikiran gue, udah ya dalam stres kan, dalam tekanan itu kan pasti pikiran kita nggak terjaga gitu loh. Dan akhirnya setelah dia datang, dia doain gue mulai calling down gitu, gue mulai merasa gue tenang gitu loh. Dan saatnya di hari Minggu, ini hari dimana mujizat itu terjadi. Dan di saat gue dibawa ke hari Minggu itu, gue harus ke gereja di daerah Jatinegara. Dan gue waktu gereja itu gue harus naik busway, gue nggak bisa naik mobil, gue nggak bisa naik motor, dan nggak bisa naik selain dimana kendaraan itu gue harus berdiri. Karena berdiri menurut gue posisi yang paling dibilang enak sih nggak juga, tapi yang paling sedikit mendekati ya nyaman gitu. Karena gue duduk nggak bisa, berdiri itu juga mengalami drop. Dan gue sebenarnya nggak kuat berdiri, tapi itulah posisi pilihannya cuma itu gitu loh. Dan gue akhirnya naik busway, gue nggak mau naik bus Kopaja karena ya gitulah gitu. Akhirnya gue pilih naik busway. Sampai gue busway naik dan semua gue mau potong, dan semua teman-teman gue tahu gue ngalamin sakit yang begitu parah gitu. Dengar dari mulut ke mulut sih, nggak ngejenguk gue gitu, dengan mulut ke mulut. Teman-teman gue bilang, wah nama gue kenalin dulu diri gue, nama gue Timotius ya. Lo si Timo tuh ngalamin sakit begini, oh parah ya, bla 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 bla. Nah, akhirnya gue balik lagi, gue cerita sampai gue tiba di gereja. Sampai gue di gereja, kita kan tahu namanya gereja itu ibadah 2 jam. Nah, dalam 2 jam itu gue menderita bukan main. Dan disitulah waktu gue menderita bukan main, gue nggak bisa duduk, gue paksain duduk, itu sakit bukan main. Dan di saat gue selesai ibadah gitu ya, setelah selesai ibadah, setelah doa syafaat kalau nggak salah, setelah doa syafaat gue dipanggil sama gembalanya. Itu dalam posisi masih ibadah ya, bukan berhenti udah ibadah, udah doain berkat belum. Setelah doa syafaat, tiba-tiba hamba Tuhan itu mungkin nggak tahu lah Tuhan bicara apa lah terhadap hambanya itu, dan hamba Tuhan itu panggil nama saya waktu itu. Waktu gue dipanggil, gue berdiri, gue maju ya gitu ya, dalam keadaan pasrah gitu ya, mau mati-mati mau hidup lah gitu. Dan gue akhirnya berlutut di mesbah itu. Waktu dia tumpangin tangan saya seperti begitu, saya sih nggak ngerasain apa-apa gitu, nggak ngerasain apa-apa. Tapi yang saya rasain, saya sembuh, itu aja. Dan di situ saya pulang, sore harinya saya main bola. Yang tadi yang bisa berdiri, boro-boro lari, pulang main bola. Nah, teman-teman saya ngelihat semua, teman-teman gue semua ngelihat gue datang waktu main bola. Dan dia terheran-heran gitu, kata lu yang ini sih, lu sakit parah, nggak bisa bangun, gini, kenapa lu sekarang main bola? Nah, gue bilang ceritanya panjang. Nah, ini cerita dimana gue bersaksi hidup gue bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan hidup gue gitu loh. Bukan sampai di situ aja. Dan di saat gue lo tahu kok di sini lah pentingnya hidup di dalam kekristenan gitu ya. Di saat gue setelah gue terima Yesus, lo tahu keluarga gue Buddha semua. Di situ gue mengalami goncangan seperti Matius 10 ayat 34. Ya, Tuhan datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang untuk memisahkan gitu loh. Dan ada terjadi sebuah keributan antara keluarga, dan itu gue terjadi di dalam hidup gue. Itu remah hidup gue di dalam kehidupan sehari-hari gue. Dan akhirnya gue ya ribut situ sama keluarga gue sendiri, karena gue masuk Kristen, karena gue juga orang yang disayang lah dalam keluarga itu. Ya itu gue dari 5 saudara, anak ketiga. Dan setelah gue terima Yesus itu terjadilah sebuah pertengkaran, dan setelah gue mengalami namanya sebuah gue diusir. Di saat itu gue lagi mengalami keterpurukan dalam ekonomi, dan gue mengalami 0. Dan sisa ruko itu kontrakannya 25% harus dibayar, karena itu pakai nama gue. Mama gue nggak mau bayarin gue karena gue masuk Kristen, dan ujungnya gue disuruh bayar. Dan di situ gue lagi nggak ada, dalam keadaan bener-bener 0. Lo tau waktu gue mengalami begitu, gue diusir dari tempat restoran itu. Waktu gue mengalami pengusiran itu, yang ngusir juga itu adalah orang-orang Kristen, bukan orang-orang yang lain. Dan gue di saat mengalami itu semua rasanya pahit bukan main gitu. Dan waktu gue mengalami kayak begitu, gue tahu teman gue yang nemenin gue itu, dia tetap setia nemenin gue. Dan disinilah yang gue mau saksikan kepada kalian itu. Waktu orang-orang terima Yesus, mungkin waktu dibaptis kalian tepuk tangan, tapi kalian nggak pernah namanya nemenin orang-orang jiwa-jiwa baru yang Tuhan sudah selamatkan. Tapi di saat dia mengalami hal-hal proses atau salib yang harus mereka terima gitu ya, mungkin penolakan seperti gue gitu, atau pekerjaan dia nggak punya pekerjaan, apa kalian yang sebagai penginjil atau pelayan Tuhan itu mau melayani mereka yang seperti itu? Itulah sebenarnya penginjilan yang sesungguhnya, bukan karena dia sudah dibaptis. Sebenarnya dibaptis itu memang penting gitu ya, tapi yang lebih penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menempel orang seperti mereka gitu loh. Bukan kayak bukan ditinggalkan begitu aja. Kalau kalian waktu dibaptis, wah kalian kayaknya senang, berbahagia, seluruh sorga malaikat bersorak-sorak, betul gitu. Tapi intinya waktu orang itu mengalami sesuatu seperti saya waktu itu, saya diusir. Dan di sini saya mau bersaksi buat kalian. Dan waktu gue diusir begitu, gue nangis bukan main. Gue nangis bukan, gue bilang Tuhan kok begini gitu loh, pahit banget gitu loh. Waktu gue mengalami pengusiran itu, dan tiba-tiba teman gue ya gue ada ngobrol-ngobrol sama orang gereja, dan akhirnya ada teman gue yang di Ciputat telepon, nih ada sebuah rumah nih, lu tinggal di sini aja.
Dan waktu gue bilang di situ ada rumah dan gue harus pindah ke tempat itu gitu di daerah Ciputat, gue memutuskan oke, gue pindah ke tempat itu. Lu tahu waktu gue mau pindah ke tempat itu, gue nggak tahu kondisi rumahnya itu mau gubuk, mau lantainya kayak tanah, kayak. Ada nggak orang mau pindah itu nggak lihat tempatnya yang mau dia tinggalin, karena dalam keadaan gue terjepit dan gue udah nggak punya pilihan, dan hutang itu juga harus dibayar gitu ya. Gue harus jual semua segala-galanya, dan motor gue tinggal satu-satunya gue harus jual juga, dan gue bayar, gue tetep segala macam, dan gue diusir sama orang-orang Kristen. Dan gue di saat mengalami kepahitan itu, gue jujur gue marah sama Tuhan, dan di situ gue berlutut. Setelah gue pindah ke yang rumah yang baru itu, gue berlutut, gue bilang, Tuhan kok lu tega gitu loh, sampai gue harus mengalami namanya pengusiran kayak begini. Nggak kebayang gue ikut lu tuh kayak begini gitu loh. Dan di saat begitulah Tuhan bicara begini, aku lahir aja aku tidak punya rumah. Suara itu muncul di dalam setiap doaku, di doa gue gitu. Di situ gue minta maaf, Tuhan ampuni saya bilang begitu. Masih bersyukur saya masih bisa taruh kepala. Waktu gue pindah ke Ciputat itu yang gue bilang itu, gue nggak tahu rumah yang gue mau tuju itu rumahnya kayak apa. Gue udah nggak ngerti mau rumahnya dari Jelami kayak dari Anyaman kayak gitu, yang model-model maaf gitu ya, kayak rumah Jawa gitu. Gue udah nggak ngerti, gue udah mau tinggal pinggir jalan sekalipun juga gue udah nggak pusing. Yang penting gue melangkah itu ya. Gue orangnya nggak habis pikir lah gitu, ikut Yesus itu sampai seperti itu. Dan akhirnya setelah gue lihat rumahnya, ternyata rumahnya bagus ya, maksudnya sangat layak buat hidup gue gitu loh. Dan di saat itulah gue berseru di hadapan Tuhan, Tuhan kok begini gitu loh, gue harus mengalami kepahitan dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Maksud gue bukan kepahitan kepada penderitaan itu sendiri gitu ya, maksudnya kepahitan sama orang-orang Kristen, kepahitan sama orang tua gue sendiri gitu loh. Di saat itulah gue bilang begini, gue bilang, Tuhan kalau gue jadi pembunuh, orang yang pengen gue bunuh tuh gue sendiri loh. Karena waktu itu gue waktu gue hidup Buddha gitu ya, gue punya uang, gue kasih ke orang tua gue, tapi di saat gue susah gue ditendang begitu aja. Rasa itu sakit, bukan main gitu loh. Mak gue nyokap gue susahnya kayak apapun gitu ya, dia selalu cerita sama gue gitu loh. Tapi di saat gue harus terima Yesus itu, gue harus mengalami sebuah pengucilan gitu. Dan di situ gue mengalami pahit banget sama orang tua gue. Sampai seminggu gue nggak bisa mengampuni orang tua gue. Sampai akhirnya ada satu hamba Tuhan tuh bilang begini, dia bersaksi, dia bercerita ada dua temannya yang punya sebuah bikin bayi tabung. Yang intinya gini, gue gak mau cerita panjang karena durasi terlalu panjang. Dia cerita, dia bilang tanpa izin Tuhan, bayi tabung itu tidak akan lahir. Dan di situ dia bilang, lu lahir tanpa izin Tuhan, lu gak akan lahir dari buah dari orang tua lu. Gue pikir, iya bener juga ya. Dan di saat itulah hamba Tuhan itu bilang begini, kalau lu tidak mampu mengampuni, angkat tanganmu dan minta sama Roh Kudus, minta kekuatan itu untuk supaya lu bisa mengampuni. Nah, di saat itulah gue berdoa seperti apa yang diajarkan terhadap hidup gue. Dan gue di situ mengangkat tangan, gue bilang, Roh Kudus, gue bilang, gue udah gak mampu lagi mengampuni orang tua aku, tapi aku mau saat ini juga engkau beri saya kekuatan dan saya bisa mengampuni orang tua aku. Dan di situlah nggak tahu lah ada apaan lah, gue juga nggak ngerti ya. Di situ gue mengalami manifest Tuhan, dan di situlah gue punya kekuatan untuk bilang, Tuhan hari ini juga aku mau mengampuni orang tua aku. Suara itu muncul, pulang dan peluk orang tuamu. Dan di situ gue pulang memberanikan diri, karena gue orangnya nggak suka setengah-setengah, gue mau radikal sekalian gitu loh. Dan akhirnya gue pulang, gue mengampuni orang tua gue. Di situ gue mengalami pemulihan. Waktu gue pulang, orang tua gue ini bukan main gitu, karena merasa dia benar gitu. Tapi gue nggak mau pusing dengan itu, gue mau berurusan dengan lu selesai, dan gue mau berurusan dengan Tuhan gue selesai juga gitu. Maksudnya saya dalam sini gue nggak mau ada kepahitan, gue nggak mau ada kehancuran, gue nggak mau ada sebuah sampah di dalam hidup gue. Karena gue tahu banyak anak-anak Kristen itu yang mengalami kepahitan dan tidak bisa mengampuni. Oke, setelah gue malam begitu, gue 1 tahun tidak bekerja ya, diizinkan Tuhan tidak bekerja, bukan mau gua sih maunya kerja, tapi Tuhan izinkan gua nggak boleh kerja hari itu. Dan gua dikasih, jadi gini, waktu gua setelah terima Yesus gitu, dan paman gua telepon gua waktu itu, lu sekarang gimana gitu. Dan paman gua intinya menawarkan sebuah pekerjaan di luar negeri, ongkosnya udah gua yang bayar aja gitu. Dan di saat itu gue bilang, tunggu, gue bilang, gue berdoa dulu, gue bilang begitu. Bukan gue sok suci atau sok kudus atau sokan Tuhan-Tuhanan lah ya, tapi segala sesuatu memang perlu tanya Tuhan. Bukan kita sembarangan main hajar-hajar aja karena kita melihat, wah ini uang. Karena gue gak mau jatuh, karena masalah lalu gue adalah uang. Dan gue tidak mau untuk step gue terima Yesus itu jatuh di dalam hal keuangan lagi. Gue gak mau dalam hal itu. Dan akhirnya gue, teman gue ini punya kenalan hamba Tuhan dari Surabaya. Dia telepon ya, hamba Tuhan ini cukup kak. Dia bilang begini waktu itu, engkau lahir bukan suatu kebetulan di bangsa ini, di bangsa Indonesia, dan engkau dipilih menjadi anaknya atau mau dipakai lah gitu intinya. Dan dia akhirnya cerita, dia ngasih kesan firman Tuhan, yaitu Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah maka selebihnya engkau akan ditambah-tambah bla 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 ya. Gue bilang artinya apa Pak? Gue bilang saya yang tidak mengerti karena saya baru terima Yesus. Gue bilang begitu kan. Dia akhirnya menjelaskan, maksudnya gini, kamu harus mengenal Tuhanmu dulu gitu loh. Maksudnya saya harus cari dia, cari wajahnya dia, itu maksudnya ibadah ke ibadah, belajar terus kurang. Nah terus kenapa saya nggak boleh berangkat ke tempat itu? Dan saya bersyukur saya tidak berangkat hari itu. Kenapa? Kalau saya berangkat dan saya pergi, saya percaya saya tidak akan sampai hari ini menjadi hambanya, atau mungkin waktu saya berangkat ya sampai disitulah saya pengenalan saya sama Tuhan Yesus. Tapi saya bersyukur saya berhenti di situ.
dan saya tidak berangkat, dan saya bisa seperti ini. Saya bisa mengalami Tuhan, banyak hal yang Tuhan bicara di dalam hidup saya, dan disitulah berkat Tuhan itu boleh mengalir di dalam kehidupannya. Oke, sebenarnya masih banyak cerita yang gue mau saksikan di dalam kehidupan gue tentang kesaksian gue, bagaimana gue terima Yesus, bagaimana gue mengenal Tuhan. Saat ini gue ada di Menara Doa di Depok. Ya, di belakang gue itu ada tempat doa. Ya, kalian yang mau berdoa bingung nih, ada sekumpulan misalnya kelompok mau berdoa tapi nggak punya tempat atau nggak punya komunitas gitu loh, kalian boleh datang ke Menara Doa ini di daerah Depok. Tepatnya ya kalian boleh buka maps, ada reviewnya di vlog gue tentang Menara Doa Salomo di daerah Depok. Kalau kalian yang mau ke sini, ya di belakang ini itu tadi gue masuk ke sana untuk berdoa gitu loh, dan kalian boleh datang ke tempat ini untuk berdoa untuk keluarga. Ingat ya, oh ya, gue juga mau menyaksikan, dan akhirnya semua keluarga gue terima Yesus, kecuali cici gue yang masih ya gue masih belum ngerti ya. Sampai hari ini dia katanya sih sudah terima Yesus, tapi gue belum berjumpa lagi karena dia lagi di luar kota. Ini gue menyaksikan waktu 1 tahun gue nggak kerja itu diizinkan Tuhan gitu ya. Gue ikut teman gue yang istri gue sekarang ikut produk kecantikan dia lah ya, dia salah gue cuma ngikutin aja. Jadi gue hidup tuh karena gitu, gue nggak punya uang. Akhirnya gue naik 2 puasa ke puncak, 3 hari puasa, dari Minggu malam nggak boleh makan, Rabu pagi gue baru boleh makan karena gue nggak punya uang. Gak mau gue ikut 2 puasa itu dalam keadaan terpaksa dan pergumulan, dalam keadaan nggak punya uang, nggak punya lawa. Ya itulah gue mengikuti setiap proses yang Tuhan izinkan. Sampai 13 bulan gue ngalamin. Jadi sebulan gue naik sekali, sebulan itu 3 hari kita turun, dan di hari Jumatnya gue naik lagi ke puncak, naik motor. Temen gue itu naik ke puncak, naik motor sampai dalam perjalanan 5 jam gue naik. Gue berdoa terus. Lu tahu mujizat yang gue terima, semua keluarga gue terima Yesus dengan cara Yesus, bukan cara gue ya. Gue nggak pernah menginjilin keluarga gue karena kita tahu kita nggak bisa ngapa-ngapain di keluarga kita sendiri, tapi Tuhan yang akan membawa keluarga kita kepada Dia dengan caranya Dia yang pastinya. Dan akhirnya gue terkaget-kaget dengan hal itu. Lu tahu, setiap keluarga yang gue tahu ya, misalnya suami gue ini belum terima Yesus, papa gue ini belum terima Yesus, mama gue ini belum terima Yesus, adik kakak atau siapa belum terima Yesus. Biasanya pergumulan keluarga itu lama, bisa 8 tahun, 12 tahun. Gue tidak butuh waktu lama, cuma butuh 1 sampai 2 tahun. Keluarga gue dihajar Tuhan semua dan terima Yesus semua, dan mengalami proses masing-masing. Tapi itu tadi gitu ya, 1 tahun gue harus berlutut, 2 puasa, 3 hari 3 malam gue harus gak makan. Di situ gue bersusul buat keluarga gue, Tuhan tolong jangan sampai di saya doang saya terima Yesus, tapi sampai ke keluargaku juga Engkau lawat semuanya. Dan gue terheran-heran dengan perbuatan Tuhan. Kenapa? Semua paman-paman gue ternyata terima Yesus, yang darinya Buddha, yang ada yang di penjara ketemu Yesus dan mengalami semua itu. Gue juga gak ngerti, tapi di saat mama gue meninggal ke rumah duka, gue kumpul lah semua keluarga gue, dan di situ gue terheran-heran dengan perbuatan Tuhan. Di situlah gue lihat, gila, ternyata semua keluarga gue udah hampir semuanya terima Yesus gitu loh. Dan disitulah ya, namanya di saat lu berpuasa, sungguh-sungguh lu menangis bersungguh di hadapan Tuhan. Nggak ada sesuatu yang mustahil, benar. Luar biasa apa yang kita simak dan apa yang disaksikan oleh muslimah ini, teman-teman. Kalau kita bisa ikut dengan baik, tentu kita harus buat sesuatu hal, maksudnya klaim bahwa ini kesaksian pribadi menurut dia dan apa yang dia rasakan. Jadi para tukang panas hati yang tidak senang, yang nuduh ABCD, berhenti, karena ini merupakan pengalaman pribadi personal seseorang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dari kesaksiannya dia berkata, dia juga mempelajari kitab sucinya dan menjadi orang yang taat, haji dan segala macam. Itu pribadinya juga. Teman-teman juga tidak bisa memaksa atau mau menuduh segala macam seperti itu ya. Dia yang bersaksi, maka dia yang akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa meneliti dan melihat apa yang kita dengar barusan, maka ada banyak hal yang dia alami selama kehidupannya yang justru sebenarnya membuat dia putus asa, lemah seperti itu ya. Tetapi ketika hal itu pun terjadi dan dialaminya baik personalnya dan juga keluarganya, maka dia tidak putus asa, tetapi justru di saat-saat seperti itu Tuhan memanggil dia untuk datang kepadanya. Ini akulah jalan kebenaran dalam ungkapan tersebut. Ini perkara luar biasa, teman-teman. Ini akulah jalan kebenaran. Siapa dia? Dan menurut muslimah tersebut ialah Yesus Kristus, dan akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ini bukan perkara mudah, ini pengalaman pribadi dan tentu menghadapi realita yang sulit kemudian. Ini akulah jalan kebenaran menuju kepada surga, menuju kepada Yesus, menuju kepada kemerdekaan atas dosa. Itu dilakukan oleh Yesus, teman-teman, dan dia boleh mengalami itu. Apakah kemudian ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus lalu sehidupnya senang-senang? Tidak. Dia menghadapi yang namanya pergumulan baru, dan dia juga tetap kuat di dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Bahwa apa yang ia putuskan untuk percaya kepada Yesus itu sebuah keputusan yang sangat luar biasa, tetapi itu dibarengi dengan sebuah langkah bahwa dia akan menghadapi realita yang sulit di dalam kehidupannya. Tetapi yakinilah, ketika Yesus sudah memegang kendali kehidupan, kesulitan-kesulitan yang ada pasti akan membawa berkat dan juga kekuatan bagi kita. Karena Tuhan Yesus berfirman,
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Menderita karena apa? Bukan karena dosa, tapi menderita karena nama Tuhan Yesus, menderita karena melakukan kebenaran, menderita karena mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Sebenarnya mengalami Tuhan, maka kalau kita mengalami Tuhan, maka kehidupan kita pun boleh berdampak. Mari kita sadar, tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan, karena Dia satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini teman-teman video saya, semoga kita dikuatkan, diteguhkan. Apabila ada teman-teman yang menyaksikan video ini dan memiliki kesaksian yang sama, cara hidup yang sama, dan juga pengalaman yang pribadi yang hebat luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus, tuliskan di kolom komentar. Semoga kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.